Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Imam Syafi'i, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Siapa sebenarnya Imam Syafi'i dan apa saja kontribusinya bab? Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ahli fikih dan pembaca Al-Quran yang terkenal di kota Gaza. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menuk. Setelah mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dasar di kota kelahirannya, Imam Syafi'i pergi ke Mekah pada usia 15 tahun untuk memperdalam ilmu agama. Di Mekah, ia belajar dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Malik bin Anas. Setelah menyelesaikan studinya di Mekah, Imam Syafi'i berkelana ke berbagai kota di Timur Tengah untuk menuntut ilmu dari para ulama terkemuka. Ia akhirnya menetap di Baghdad, kota yang pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis karya-karya ilmiah yang memengaruhi perkembangan pemikiran Islam di masa depan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Risalah, di mana ia menyusun prinsip-prinsip dasar fikih yang kemudian menjadi dasar. Mazhab Syafi'i sendiri memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam. Mazhab ini menjadi salah satu dari 4 mazhab yang diakui di seluruh dunia Islam dan digunakan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada tahun 820 Masehi. Warisannya sebagai seorang ulama dan pemikir Islam terus dirasakan hingga saat ini. Karya-karyanya menjadi sumber rujukan bagi para ulama dan pengamat agama di seluruh dunia. Berikut kata-kata bijak Imam Syafi'i yang dirangkum dari beberapa sumber. Kita harus menghargai waktu yang kita miliki, karena waktu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa kita beli dengan harta. Janganlah kita menilai seseorang dari fisik atau penampilannya saja. Sebaliknya, kita harus melihat kepribadian dan akhlaknya. Janganlah kita menilai seseorang dari fisik atau penampilannya saja. Sebaliknya, kita harus ketika kita melakukan sebuah tindakan, selalu bertanyalah pada diri sendiri apakah tindakan tersebut akan mendatangkan manfaat. Ketika kita membenci seseorang, itu tidak akan merugikan orang yang kita benci, melainkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, lebih baik berbaik hati dan memaafkan orang yang kita benci. Janganlah kita terjebak dalam kebiasaan buruk yang merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus berusaha memperbaiki diri dan mencari kebaikan. Kita harus selalu ingat bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha mengikuti petunjuk-Nya agar sukses di dunia dan di akhirat. Janganlah kita terlalu memperhatikan kekurangan orang lain. Sebaliknya, kita harus fokus pada kebaikan mereka dan mencoba untuk meniru kebaikan tersebut. Ketika kita merasa lelah atau putus asa dalam menghadapi masalah, janganlah kita menyerah. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan memohon pertolongan Allah.
Kita harus selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, janganlah kita malu untuk meminta maaf dan memperbaikinya. Sebaliknya, kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan akan selalu berdampak positif pada orang lain. Janganlah kita terlalu fokus pada keinginan duniawi yang sementara. Sebaliknya, kita harus fokus pada kebahagiaan dan kesuksesan yang kekal di akhirat. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, janganlah kita panik atau merasa putus asa. Sebaliknya, kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Kita harus selalu berusaha memperbaiki diri dan mencari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ketika kita membantu orang lain, janganlah kita mengharapkan balasan dari mereka. Sebaliknya, kita harus membantu mereka karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita harus selalu mengingat bahwa hidup ini adalah singkat, dan kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Janganlah kita merasa sombong atau terlalu percaya diri dalam menghadapi hidup. Sebaliknya, kita harus selalu merendahkan diri dan memohon bantuan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan dalam hidup, janganlah kita lupa untuk bersyukur dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, karena hubungan yang baik akan selalu membawa keberkahan dan kebahagiaan. Ketika kita menghadapi kritik atau kegagalan, janganlah kita terlalu memikirkannya. Sebaliknya, kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Harta yang baik adalah harta yang bermanfaat, sedangkan ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Sungguh, kebahagiaan itu tidak terletak pada banyaknya harta, namun kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati. Janganlah kamu berkata, "Aku takut kepada Allah," sementara kamu masih melakukan kemaksiatan kepadanya. Sungguh, orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepadanya. Hidup ini hanya sementara, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan beribadah. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia tanpa ada kebaikan yang kita perbuat. Jika kamu ingin mencintai seseorang, maka cintailah dia karena Allah. Jangan cintai dia karena harta, kecantikan, atau kepopulerannya. Karena semua itu akan sirna suatu saat nanti. Tidak ada yang lebih mulia daripada seseorang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah.
Janganlah kamu takut untuk memberikan nasihat kepada orang yang salah, karena nasihat yang baik adalah tanda kasih sayang. Kebenaran adalah cahaya dan kebohongan adalah kegelapan. Maka, janganlah kita terjebak dalam kebohongan dan selalu berpegang pada kebenaran. Sesungguhnya Allah lebih mengasihi hambanya yang bertawakal padanya, daripada hambanya yang banyak berdoa namun tidak mempercayai kekuasaan Allah. Janganlah kita sombong dengan pengetahuan yang kita miliki, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui segalanya. Kita tidak akan pernah bisa menghargai nikmat Allah sampai kita kehilangan nikmat itu. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita terlalu memperbanyak bicara, karena banyak bicara tidak menjamin kebenaran. Lebih baik diam daripada berbicara dengan kata-kata yang sia-sia. Kita semua adalah hamba Allah yang sama di hadapannya. Oleh karena itu, janganlah kita sombong dan merendahkan orang lain karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita berputus asa dan mengeluh. Sebaliknya, berdoalah kepada Allah dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hidup ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita terlena dengan kesenangan duniawi dan jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Janganlah kita meremehkan amal kecil yang kita lakukan, karena sebuah amal kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Harta yang paling berharga adalah harta yang kita sumbangkan untuk kebaikan, karena harta yang kita belanjakan untuk kebaikan akan menjadi pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Ketika kita berbicara, selalu berbicaralah dengan sopan dan santun. Janganlah kita menyakiti hati orang lain dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas. Ketika kita melakukan kesalahan, janganlah kita mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, kita harus mengakui kesalahan kita dan berusaha memperbaiki diri. Janganlah kita terjebak dalam perdebatan yang tidak ada akhirnya. Lebih baik berbicara dengan hati yang lapang dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.